Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemandangan usai sholat Jumat. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah sahabat filah semua. Sebelumnya, khotib membacakan innalhamdulillah, memuji Allah dan menyampaikan sholawat serta salam kepada teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Terlebih ini hari Jumat, hendaknya kita memperbanyak sholawat, karena dengan bersholawat satu kali, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Ada yang menarik yang disampaikan khotib tentang kisah yang ada hubungannya dengan sapi betina, yakni Al-Baqarah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Terkisah ada seseorang yang membunuh orang lain. Ketika ditemukan mayatnya, maka orang-orang bertanya, siapakah pembunuhnya ini? Namun setelah banyak manusia bertanya siapa pembunuhnya, maka tidak ada satupun yang mengaku membunuh. Maka mereka mengadu kepada Nabi Musa dan menceritakan hal ini. Maka Nabi Musa menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dapat wahyu, Nabi Musa memerintahkan agar menyembelih seekor sapi, dan daging sapi tersebut yang akan dipukulkan kepada mayat yang terbunuh tadi, dan dia akan berkata siapa pembunuhnya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Bidayah wa Nihayah. Tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir, tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkan di pelataran desa. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam, lalu mereka mohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Sebagaimana Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, apakah engkau mengejek kami, padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang membunuh, dan engkau justru memerintahkan kepada kami agar menyembelih sapi. Lantas Nabi Musa alaihi salam menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya, termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yakni bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa. Selanjutnya orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Masya Allah. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Azza wa Jalla di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rob Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishak alaihi salam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Muzahabah karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba sapi tersebut berbicara, wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankanmu. Anak tersebut berkata, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu, akan
Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya. Sapi itu berkata, demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Lantas pemuda tersebut berjalan bersama menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini. Si anak bertanya, saya jual dengan harga berapa? Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, kamu jual sapi ini dengan harga berapa? Dia menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu. Pemuda itu berkata, seandainya engkau memberiku emas terseberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku. Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku. Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu? Pemuda ini menjawab, beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar, dengan catatan saya meminta persetujuan ibu. Sang malaikat berkata, saya akan memberimu 12 dinar. Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakanlah padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak? Lalu malaikat berkata, kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan kepadanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihi salam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seorang di kalangan Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini. Allah Azza wa Jalla memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi ini. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulnya bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu ia berkata, yang membunuh saya adalah Fulan. Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya, maka si pembunuh terhalang mendapat warisan. Itulah sepenggal kisah Bani Israel yang patut kita jadikan ibroh. Dengan segala hikmahnya, hendaknya menjauhi sifat membantah ketika mendapatkan perintah dari Allah dan sunnah nabinya, sebagaimana orang Yahudi yang selalu ngeyel membantah dengan akal logika. Masuk akal nggak ya perintah ini? Berusaha mencari tahu hikmahnya di balik perintah itu, yang akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Astagfirullah. Sikap yang benar dan bijaksana jika mendapatkan perintah sesuai syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Umat muslim wajib sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat, bergegas mengerjakan tanpa mencari tahu dulu hikmahnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk semangat menjalankan syariat Islam yang mulia ini dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ala fahmi salaf, hingga datang pemutus kenikmatan dunia, hayat terlepas di kandung badan, kematian menjelang. Insya Allah kita memperoleh kenikmatan abadi, keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Wassalam. Barakallahu fikum.